Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara sekalian pada program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita melewati hari yang baru ini, kita hendak bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Karena itu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini Tuhan karuniakan bagi kami hari yang baru. Dan kami merasakan hari ke hari pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan karena itu kami akan terus bersekutu dengan Tuhan sebagai tanda syukur bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kami, menyelamatkan kami, dan terus melindungi kami. Karena itu tuntun kami di sepanjang hari ini dengan kebenaran firman Allah, agar kami terus berada pada kehendak-Mu ya Tuhan. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Berfirmanlah kepada kami hari ini, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab kita di Mazmur 78 ayat 52 hingga ayat 55, demikian firman Tuhan. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun, dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah Tuhan memimpin, melindungi, dan memelihara umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini sama seperti perjalanan hidup. Seperti kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam perjalanan hidup ini. Tantangan, bahkan rasa takut. Jalan di depan tampak seperti padang gurun, tidak jelas arahnya, penuh resiko, dan tentu sangat melelahkan. Melalui firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita bahwa umat Allah ternyata tidak berjalan sendirian. Mazmur ini menggambarkan bagaimana Tuhan memperlakukan umatnya seperti seorang gembala terhadap domba-dombanya. Ia memimpin, melindungi, dan memelihara mereka. Pemazmur menuliskan bahwa Tuhan memimpin umatnya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan seperti kawanan domba. Perhatikan ayat 52. Tuhan tidak membiarkan mereka tersesat, melainkan menuntun dengan tujuan yang jelas. Menuntun mereka dengan aman tanpa rasa takut. Perlindungan Tuhan membuat mereka berjalan dengan keberanian. Kita bisa lihat di ayat 53. Masih di ayat 53, Tuhan juga mengalahkan musuh mereka. Ancaman yang tampak besar tidak lebih kuat dari kuasa Tuhan, dan membawa mereka ke tanah pusaka di ayat 54 dan 55. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengalami berkat dan penggenapan janji Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang kita baca ini memang benar-benar mau menggambarkan siapa Tuhan. Allah yang setia. Ia bukan hanya menyelamatkan, tapi terus menyertai perjalanan umatnya, walaupun umatnya tidak setia kepadanya. Dan karena itu kita dapat beberapa poin penting terkait dengan firman Tuhan untuk kita pedomani. Yang pertama, percaya pada Tuhan. Kadang kita ingin memahami seluruh rencana hidup sebelum melangkah. Namun iman mengajarkan perjalanan mengikuti tuntunan Tuhan meski belum melihat seluruh peta yang akan kita lalui.
Poin ini percaya kepada tuntunan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam rasa aman di dalam Tuhan. Bukan berarti tanpa masalah. Hidup ini mesti ada masalah. Tetapi kita tahu siapa yang menjaga langkah kita. Itu yang membuat kita dapat menyelesaikan masalah. Karena kita tahu ada Tuhan bersama kita. Lalu yang ketiga, menyadari pemeliharaan Tuhan setiap hari. Ini penting. Ibaratnya kita merasakan seperti nafas kehidupan. Kekuatan menjalankan tugas keluarga, pelayanan. Itu semua adalah tanda pemeliharaannya. Walaupun seperti bergulir seperti biasa saja. Tapi kita harus sadar betul. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Bagi kita yang memikul tanggung jawab dalam pekerjaan, pelayanan, atau pengabdian kepada bangsa dan negara, keluarga, institusi, perusahaan, dan lain sebagainya, ingatlah betul bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari kemampuan diri, tetapi kekuatan sejati berasal dari Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan yang sama yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan di masa lampau adalah Tuhan yang memimpin kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Ia tidak berubah. Ia tetap menuntun, melindungi, dan memelihara umat yang percaya kepadanya. Marilah kita berjalan dengan iman, bukan dengan ketakutan, karena kita tahu bahwa yang memimpin kita dalam perjalanan ialah Gembala yang setia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan, tuntunan tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan ternyata terus memimpin, melindungi, dan memelihara kami semua dari perjalanan ziarah di tengah dunia ini yang kadang membawa ketidakpastian. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami terus untuk hidup berserah dan bersandar hanya kepadamu Bapa. Kami serahkan hari ini, di sepanjang hari ini dalam kasih sayang Tuhan, dan besok kami mau terus berpengharapan hanya kepadamu Bapa. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Tuhan berkati setiap pendengar renungan ini. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.